Menggetarkan turun tangan marinir TNI bunuh pentolan pasukan elit Malaysia. Sebagai satuan elit tertua yang ada di TNI, Korps Marinir TNI Angkatan Laut tentu memiliki peran vital dalam sejumlah palagan. Tak sedikit dari anggota Korps Baret Ungu ini gugur demi menjaga entry. Keberanian anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut datang dari belantara Borneo, atau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Sekitar 9 jam perjalanan, sejumlah anggota Korps Marinir yang tergabung dalam 4 kompi melakukan penyusupan ke wilayah perbatasan RI Malaysia untuk dalam melakukan balas dendam dan konfrontasi di Malaysia. Bukan perkara mudah untuk menjalankan misi itu. Pasalnya, anggota Korps Marinir harus menghadapi 2 satuan elit. Pasukan elit pertama adalah Regimen Askar Melayu di Raja Malaysia. Tak peduli sebesar apapun bahaya yang mengancam, tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya bagi para anggota marinir. Oleh sebab itu, meskipun harus mengorbankan nyawa, tugas harus bisa diselesaikan dengan sempurna. Pasukan kecil marinir yang dipimpin 2 orang berhasil menyusup hingga wilayah Kalabakan, sekitar 50 meter sebelum Sabah. Perlu diketahui, keduanya adalah anggota Korps Marinir yang punya kemampuan di atas rata-rata dan kenyang dengan pengalaman tempur di sejumlah palagan. Keduanya juga adalah anggota Satuan Inti. Saat memasuki Kalabakan, pasukan Korps Marinir di bawah komando 2 prajurit ini terlibat kontak tembak dengan pasukan Regimen Askar Melayu di Raja. Pasukan elit Angkatan Darat Kerajaan Malaysia itu juga punya kemampuan tempur yang andal. Apalagi, mereka dipimpin juga oleh sosok syarat pengalaman, sang komandan kompi. Dalam konfrontasi bersenjata itu, pasukan Korps Marinir berhasil mengalahkan pasukan Malaysia. Dengan orang anggota Regimen Askar Melayu di Raja tewas, sementara 18 orang lainnya mengalami cedera. 1 dari 18 orang tentara Malaysia yang tewas ternyata adalah sang komando kompi. Pertempuran tak seimbang pun pecah. Pasalnya, pasukan Malaysia menaiki kapal perang lengkap dengan persenjataan modern. Sementara, pasukan Korps Marinir hanya perahu karet. Di sisi lain puluhan tank bergerak menghancurkan kubu-kubu musuh, sedangkan baterai artileri medan memberikan bantuan tembakan itu. Granat asap gunung memberikan lindung tinjau atau tabis manuver pasukan. Setelah itu peleton tank armet memenuhi posisi sebagai tembak.